bersama saya Pak Sitorus. Mari kita belajar kembali matematika kelas 8. Saat ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius. Nah, perhatikan, koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan letak atau posisi suatu objek atau titik atau benda. Nah, kita lihat dulu posisi titik pada bidang koordinat, ya. Misalnya di sini ada 4 objek: kantor pos, hotel, bank, dan pasar. Kita akan menentukan posisi objek yang 4 ini pada bidang koordinat. Yang pertama dulu posisi pasar. Posisi pasar ini ditentukan dengan koordinat, ingat, dihitung dari pusat 0 atau pusat koordinat ke sumbu X, ya. Mendatar dulu, mendatar seperti ini dari sini ke A, ya. Karena pasarnya ini kan di sini dia. Berarti dari pusat ke A. Jadi di sini nanti ditulis A. Lalu dari pusat jaraknya, jarak dari pusat ke sumbu tegak. Ini. Berarti 5. Berarti letak dari pasar ini kalau ditentukan pada bidang koordinat adalah A, 5. Ditulis ya, A, 5. Sekarang untuk bank. Ini berarti B, 3. Jadi sumbu mendatar dulu, baru sumbu tegak. B, 3. Kemudian untuk hotel dengan cara yang sama, dari pusat, ya, D, 6. Kemudian untuk kantor pos, di kantor pos berarti H, 8. Nah, begitu dia, gampang sekali. Nah, sekarang kita lanjut pada posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu ciri-cirinya ini dia. Ini ada sumbu X yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif dan seterusnya. Ini panah ini maksudnya dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Ingat ya, ini sumbu X, angka-angkanya 0, kemudian bilangan positif, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Demikian juga untuk sumbu tegak. Sumbu tegak ini namanya sumbu Y. Angka-angkanya juga sama, ada 0 di tengah, kemudian bilangan bulat positif di atas, bilangan bulat negatif ke bawah, ya. Jadi negatif pada sumbu mendatar ini atau sumbu X ini menunjukkan arahnya ke kiri. Kalau positif arahnya ke kanan pada sumbu X, ya. Kemudian pada sumbu Y, bilangan negatif maksudnya arahnya ke bawah, bilangan positif arahnya ke atas. Nah, dengan demikian koordinat daripada titik A, perhatikan ini titik A, perhatikan. Seperti cara yang tadi, sumbu mendatar dulu, ya, ini dulu dicari, baru nanti yang ini. Ini sumbu A, titik A. Berarti hitung dari pusat, selalu berpijak dari titik pangkal, ya. Dihitung dari 0 ini. Berarti sumbu X-nya kan ini ada 3 langkah, 1, 2, 3. Kemudian sumbu Y-nya ada 5 langkah. Cuma dia karena ke bawah negatif. Berarti nanti koordinatnya ini adalah 3, negatif 5. 3, negatif 5. Yang B-nya nih, yang B-nya yang mendatar dulu, dari hitung dari 0.
Ini 4 langkah ke kiri ya, berarti negatif 4 ke atas 2. Berarti negatif 4,2. Itulah posisinya. Titik C, ini titik C. Berarti 2, ini 2 ya. Ini 1. Berarti 2,1 nanti kamu tulis. Koordinat titik D. Ini D. Mendatar dulu. Ya, atau ini samanya dengan ini. Negatif 1, 1 langkah ini ya ke kiri, negatif 1. Kemudian ke bawah ini berarti negatif ya. 3 langkah, negatif 1, negatif 3. Nih. Negatif 1, negatif 3. Nah, perlu diingat pada bidang koordinat kartesius itu kan tadi dibagi 4 dia daerahnya. Ini daerah yang pertama ini disebut kuadran 1. Ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dihafal ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi pada kuadran 1 ini dia. Ini absisnya ini atau X-nya ini positif. Ordinatnya atau Y-nya sama-sama positif ya. Jadi semua di sini positif X dan Y-nya. Kuadran 2 X-nya negatif ini. Y-nya positif. Kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya pun negatif. Kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi dibagi 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Saya ulangi, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, sekarang kita lanjut. Kita akan menentukan posisi objek atau titik terhadap titik acuan. Kalau yang tadi titik acuannya yang ini. Artinya dari sini dihitung. Ya, dari sini dihitung. Sumbu X dulu baru sumbu Y, ya. Sekarang apabila titik acuannya itu bukan pusat. Bukan pusat, tetapi titik yang lain yang diketahui, bagaimana cara menentukan posisi sebuah titik. Nah, sekarang perhatikan ini. Posisi apotek terhadap bank. Ini apotek, ya. Ini bank. Perhatikannya, ini agak susah kalau nggak diamati dengan bagus. Posisi apotek ini yang ditanya terhadap bank. Artinya dari sini diukur. Jadi anggap di sini sebagai titik 0. Jadi ada koordinat kartesius di sini. Ada sumbu X, sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini nolnya. Jadi tentukanlah posisi apotek ini. Tentukanlah posisi apotek ini dari sini. Dilihat. Maka yang kita hitung ini dia ini. Dari sumbu X dulu berarti 1, 2 ke kanan kan? 1, 2. Kalau ke kanan dia tadi kan positif. Berarti 2. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5. 5 petak ini. Saya ulangi ya. Ke atas atau sesuai dengan sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. 5 petak atau 5 langkah. Kalau ke kanan tadi 2 langkah saja. 1, virus 4 ya. 1, 2. Berarti 2 positif ya karena ke kanan. Kemudian udah di sini tadi 2 langkah. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke atas berarti sama-sama positif. Nah itu dia. Posisi apotek terhadap bank. Ini dia. Posisi sekolah terhadap bank. Posisi sekolah terhadap bank. Ini sekolah, ini bank. Posisi sekolah ini yang ditanya. Ini pusatnya tadi terhadap bank. Berarti ini acuannya, ya. Ini titik acuannya. Dari sini dihitung. Nah, sekarang kalau kita lihat posisi sekolah ini, maka dia yang mendatar dulu ya, kita hitung ke kiri nih, kan ke kiri, bukan ke sana dia kan, ke kiri. Berarti negatif nanti. Kita hitung berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke kiri berarti negatif 6.
Kemudian udah di sini tadi dia kan ke bawah, bukan ke atas ya, dia ke bawah karena ini dia ke bawah satu langkah. Kalau ke bawah kan negatif ya, kalau ke bawah negatif berarti negatif 1 karena satu langkah. Begitu caranya. Posisi apotek terhadap sekolah. Ini apotek, ini sekolah. Yang ditanya posisi apotek ini, di sini acuannya, di sini titik acuan. Jadi kalau kita menentukan posisi apotek ini dari sini acuannya, lihat ini kan ke kanan dia, ke kanan, bukan ke kiri kan, ke kanan. Berarti positif nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 langkah lah ke kanan. Kan udah lurus ini 8. Berarti positif 8 kan, ke atas 1, 2, 3, 4. Ulang ya. Yang mendatar tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 langkah. Kita tulis dulu 8. Positif karena dia ke kanan. Ini di sini tadi kan. Nah, sekarang sampai apotek. Sampai di sini tadi. Kita hitung ke atas positif ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ulangi dari sini tadi. Kalau buku peta ini gampang kali menghitung langkahnya. 1. Bergerak dulu baru dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Positif karena ke atas. Jadi cukup gampang kan? Dengan banyak berlatih pasti makin gampang. Sekarang kita akan menentukan posisi bank terhadap pasar. Mana bank? Ini bank. Mana pasar? Ini pasar. Posisi bank ini acuannya tadi pasar terhadap pasar. Nah, ini banknya kan di kanan ini. Berarti kita hitunglah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ke kanan. Kita hitung 8 petak ke kanan berarti positif ya. Saya ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pas. Ke bawah berarti negatif nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 6. Posisi kantor pos terhadap sekolah. Kantor pos ini. Sekolah yang ini. Posisi kantor pos ini dihitung dari sekolah ini. Berarti dia kalau kita luruskan ke kiri dia kan. Ke kiri berarti negatif ya. 1 langkah ini. 1 langkah ke kiri. Berarti negatif 1. Kemudian dia ke atas. Sudah sampai di sini kan dia ke atas ini. Kita hitunglah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Positif. Jadi begitu caranya. Jadi hitung dulu ke kiri atau ke kanan. Ke kiri atau ke kanan. Baru yang kedua ke atas atau ke bawah. Jangan terbalik. Ke kiri atau ke kanan. Baru ke atas atau ke bawah. Dengan banyak berlatih. Kamu pasti bisa memahami materi ini. Mudah-mudahan kegiatan kita saat ini ada manfaatnya. Selamat belajar. Dan jangan menyerah. Salam matematika dari saya Pak Setiaus.